Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang berada di rumah, sebelum kita membacakan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, saya mengundang Bapak dan Ibu semuanya untuk berdoa secara bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terbukti sampai pada hari ini ya Tuhan, Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah walaupun beribadah secara online. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kami, Bapak dan Ibu juga seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada saat ini kami mau belajar firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, mampukan kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk kami terus belajar, memperbaharui kehidupan kami hari lepas hari melalui firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, bahkan juga untuk Bapak, Ibu dan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan melawat, Tuhan menolong mereka. Biarlah mereka juga tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dan kasih setia Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, segala kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Kami merindukan kuasa Yesus Kristus, bahkan kuasa Tuhan yang berada di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur pada kesempatan pagi yang sangat indah ini. Walaupun kita beribadah secara online, Bapak dan Ibu dan seluruh jemaat Tuhan berada di rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuliakan Tuhan. Bahkan pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Saya persilakan untuk Bapak dan Ibu untuk menyediakan Alkitabnya masing-masing. Kita akan membuka dari 2 Korintus. Kita akan buka secara bersama-sama dari surat 2 Korintus, pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12, dan nanti akan dilanjutkan pasalnya yang keempat ayat yang ke-6. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 3 ayat 12 dan pasal 4 ayatnya yang ke-6. Kita akan baca secara bersama-sama. Bapak dan Ibu akan membacakan di rumah dan saya akan membacakan di tempat ini. Kita baca ayat yang ketiga, pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dulu. Demikian firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Sekali lagi, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Kemudian dilanjutkan ayat yang keempat, ayatnya yang ke-6, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah secara bersama-sama, dan itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Saat ini Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang berada di rumah, kita akan merenungkan sebuah tema yang sudah ditetapkan dari sinode kita. Hari ini kita akan belajar tentang cahaya kemuliaan Kristus mengubahkan hidupku. Sekali lagi, cahaya kemuliaan Kristus mengubahkan hidupku. Namun sebelum kita membahas tema ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat dulu bagaimana latar belakang surat 2 Korintus ini dituliskan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan siapakah penulisnya dan kenapakah muncul surat 2 Korintus ini.
Pertama, surat 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri ketika dari perjalanannya dari Efesus menuju ke Makedonia. Nah, pada saat itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika ia dalam perjalanan menuju ke Makedonia, maka ia bertemu dengan Titus. Dan kita tahu bahwa surat 2 Korintus ini, sebelum ia menuliskan surat 2 Korintus, maka surat 1 Korintus juga pernah dituliskannya kepada jemaat yang ada di Korintus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sebuah kebahagiaan besar bagi Paulus pada saat itu ketika ia mendengar dari Titus bahwa mereka sudah hidup di dalam Tuhan. Mereka sudah hidup mengasihi Tuhan, bahkan melakukan perintah-perintah Tuhan yang sesuai dengan ajaran-ajarannya sebelumnya. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan di dalam diri Rasul Paulus tentunya, karena ia melihat jemaat yang dilayaninya bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tentunya itu bukan karena Rasul Paulus sendiri, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tetapi itu karena adanya kesadaran dan pemahaman, bahkan pengenalan yang baik seluruh jemaat-jemaat pada saat itu, sehingga mereka melakukan dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kemudian surat yang kedua ini dituliskan kembali oleh Rasul Paulus. Ini lebih bersifat pribadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kalau kita melihat di pasal sebelumnya dan juga pasal selanjutnya, itu berbicara tentang bagaimana kesaksian Rasul Paulus ketika ia menghadapi pelayanan, bahkan melakukan pelayanan. Bahkan dalam setiap pelayanan yang ia lakukan, di surat yang kedua Korintus ini dia menjelaskan secara detail, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa saya bersama dengan tim melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan keberanian, melayani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena Rasul Paulus sudah tahu bahwa saat ini ia sedang melayani siapa? Ia sedang melayani Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Namun permasalahan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat pada saat itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak oknum-oknum yang berusaha menjatuhkan pelayanan Rasul Paulus pada saat itu. Nah, banyak ajaran-ajaran seperti salah satunya pada saat itu ajaran Yudaisme. Mereka mencari berbagai cara supaya Rasul Paulus ini gagal dalam pelayanannya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan mereka berusaha memfitnah, menuduh yang tidak-tidak, dan bahkan mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus ini dia adalah seorang nabi atau rasul yang palsu. Mereka berkata demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya karena Paulus mengetahui hal itu, melalui surat 2 Korintus ini ia menjelaskan bahwa saat inilah kesaksian pelayanan yang sedang saya lakukan, dan inilah yang sedang saya kerjakan, yaitu pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya tentunya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah cahaya kemuliaan Kristus mengubahkan hidupku. Cahaya kemuliaan Kristus mengubahkan hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dan memaknai tema kita pada pagi hari ini, benar-benar sangat bermakna sekali di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita percaya dan kita meyakini bahwa kita di tempat ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang sudah menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah menerima Tuhan, bahkan Yesus Kristus, maka yakin dan percaya juga hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Walaupun pada awalnya kita adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan, orang-orang yang hidup dalam dosa, tetapi kita percaya bahwa melalui darah Yesus Kristus kita sudah disucikan oleh Tuhan. Nah, inilah kesaksian yang diberikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana latar belakang Rasul Paulus sebelum ia mengenal Yesus Kristus, kehidupannya sangat benar-benar jauh di luar Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Dia tidak kenal siapa itu Yesus Kristus. Bahkan dia menentang ajaran Yesus Kristus pada saat itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika ia sudah mengenal dan diperbaharui oleh Tuhan, maka kita lihat bagaimana hasil dan buah
pembaharuan yang terjadi di dalam diri Rasul Paulus. Sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya tema kita pada hari ini, cahaya kemuliaan Kristus mengubahkan hidupku. Kalau bukan Kristus yang bekerja di dalam hati, yang bekerja di dalam hidup kita, maka sama aja bohong Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada saja kita melayani Tuhan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Ada saja kita melakukan sesuatu hanya supaya kita ingin dipuji Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi di sini Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa saat ini saya sudah diubahkan oleh Kristus dan saya melayani Tuhan bukan untuk mencari kepentingan diri saya sendiri. Tetapi saya melayani Kristus, saya melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Dan saya percaya bahwa hidup saya sudah diubahkan. Mari kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti di ayat yang pasal yang keempat ayatnya yang keenam, di situ sangat jelas sekali dijelaskan kepada kita. Saya akan bacakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di situ Rasul Paulus menjelaskan bagaimanakah sebenarnya saya ini seorang yang berdosa, seorang yang hidup dalam kegelapan, tetapi saya dilayakkan oleh Tuhan. Saya dilayakkan dan dimampukan untuk melakukan pelayanan ini. Kalau kita lihat ayat yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di situ dijelaskan bahwa oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi di sini di bagian poin yang pertama ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus ingin menjelaskan, bahkan memberikan pemahaman kepada jemaat di Korintus pada saat itu, kami melakukan pelayanan ini karena kehendak Tuhan. Kami melayani, bahkan kalau kita melihat bagaimana pelayanan Rasul Paulus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang menuliskan kitab yang terbanyak di dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan banyak sekali pelayanan yang sudah dia lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika perjalanan misinya yang pertama, perjalanan misinya yang kedua, dan bahkan perjalanan misinya pada saat itu ia lakukan, itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu banyak tantangan yang dia hadapi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ia mampu berkata bahwa Tuhan sudah melayakkan saya. Saya melayani Tuhan karena kemurahan Tuhan. Walaupun di ayat yang ke-6 itu dijelaskan bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita. Nah, di sini dijelaskan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya dan pada awalnya kehidupan setiap orang yang belum hidup di dalam Tuhan, yang belum mengenal Kristus, itu memang hidup dalam kegelapan. Karena apa? Sejak Allah menciptakan dunia ini, dari hari yang pertama sampai hari yang ketujuh, hari yang keenam, dan pada hari yang ketujuh Allah beristirahat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di situ Tuhan menciptakan dengan sangat sempurna. Di situ Allah menciptakan dengan sangat baik sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka seluruh dunia ini, bahkan kehidupan orang yang ada di dunia ini, dikuasai oleh yang namanya kegelapan. Tetapi pada saat ini, bahkan Rasul Paulus bersaksi sendiri bahwa saat ini terang Kristus sudah hidup di dalam saya. Terang Kristus sudah menyinari hati saya, sudah merubahkan dan mengubahkan hidup saya saat ini. Memang awalnya saya hidup dalam kegelapan. Kegelapan yang dimaksudkan di sini adalah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam pengertiannya itu adalah skotov, yang artinya kegelapan, kejahatan, kekelaman yang dapat dikuasai oleh iblis untuk menguasai kehidupan kita. Tetapi kalau terang yang dimaksudkan di sini adalah sebuah cahaya, sinar kemuliaan yang mampu merubah hidup kita, yang mampu menerangi hati kita.
Sehingga yang awalnya kita adalah orang yang berdosa dan orang yang tidak layak, akhirnya dilayakkan oleh Tuhan. Akhirnya kita bisa melayani Tuhan kembali. Sebab pada dasarnya gelap dan terang itu tidak bisa bersatu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, secara khusus yang sudah menerima Yesus Kristus, sekalipun pada awalnya kita adalah orang yang berdosa, tetapi oleh karena darah Yesus Kristus yang mengalir di kayu salib, kita sudah diubahkan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat-jemaat yang di Korintus pada saat itu, kami melayani Tuhan. Dan inilah pelayanan yang kami lakukan. Dan bahkan nanti kita melihat fakta-fakta tentang pelayanan Rasul Paulus di bagian yang keduanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di situ Rasul Paulus sangat detail sekali menjelaskan kepada seluruh jemaat yang ada di Korintus pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah saat ini kita juga sudah percaya dan sudah meyakini bahwa kita memang sudah benar-benar dalam Tuhan, kita sudah benar-benar dalam Yesus Kristus, dan kita yakin gak hidup kita ini sudah diubahkan oleh Tuhan? Kita yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah bertata di dalam kehidupan kita. Kita meyakini bahwa segala aspek kehidupan kita sudah berada di bawah standarnya Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin secara manusia kita bisa berkata bahwa kita masih terus belajar. Kita masih terus belajar. Tapi mari kita mewujudkan, bahkan memberikan teladan yang baik, dan bahkan memberikan buah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita percaya bahwa saat ini kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kita sudah diubahkan oleh Yesus Kristus, kuasa Tuhan dalam hidup kita, maka mari kita mewujudkannya, bahkan mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita melalui mungkinkah itu dengan pelayanan kita setiap hari, mungkinkah itu dengan pekerjaan kita, mungkinkah itu dengan sesuatu hal yang dipercayakan kepada kita. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab yang kita layani bukan diri kita sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa saat ini kami bukan melayani diri kami sendiri, tapi kami melayani Kristus dan kami adalah hambanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa inilah yang sudah kami lakukan, yang sudah kami berikan. Nah, saat ini kita belajar melalui Rasul Paulus bahwa apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Kalau memang sudah benar-benar kita diubahkan oleh Tuhan, maka yakin dan percaya kita juga pasti tidak hanya diam-diam saja, diam di tempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita pasti melakukan sesuatu, dan tentunya tujuannya adalah untuk memuliakan Kristus. Dan kita juga terus belajar setiap hari untuk terus diperbaharui oleh Tuhan. Kita bahas ayat yang ke-12, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pasal 3 ayat yang ke-12, di situ dijelaskan bahwa karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa banyak fakta-fakta, bahkan banyak hal-hal dan tantangan yang dilalui oleh Rasul Paulus ketika ia melakukan pelayanan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat itu kan mereka menginjili, bahkan memberitakan kabar baik, memberitakan Yesus Kristus. Ya, itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Beda kita sekarang ini. Kalau mungkin saat ini sudah adalah toleransinya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi pada zamannya itu bukan hal yang mudah. Memberitakan kabar tentang Yesus Kristus itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak tantangan, banyak orang-orang di sekitar mereka, banyak pihak-pihak yang tidak senang dan bahkan menentang dan bahkan tidak menerima ajaran-ajaran yang disampaikan pada saat itu. Tetapi Paulus berkata bahwa karena saya memiliki pengharapan, saya melakukan pelayanan ini karena Tuhan sudah melayakkan saya, dan saya percaya Tuhan akan bersama dengan saya. Ayat seterusnya dijelaskan bahwa kami memiliki keberanian untuk melakukan pelayanan ini. Kalau kita baca
pasal 3 ini, di situ dijelaskan bahwa Paulus menjelaskan bahwa kalau diri kami sendiri kami tidak takut, kami tidak mampu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Coba kita lihat ayat yang keempat. Di situ dijelaskan bahwa demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Yesus Kristus. Dengan diri kami sendiri kami memang tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah, pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Walaupun sebenarnya banyak tantangan dan rintangan, tetapi Paulus memiliki keyakinan yang teguh di hadapan Tuhan. Bahkan ia sudah berkata bahwa segala sesuatu baginya adalah sampah. Tetapi yang ia lakukan pada saat ini adalah ia mau melayani Tuhan, apapun dan bagaimanapun caranya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal dan tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika ia melakukan penginjilan dan bahkan melakukan pelayanannya. Dan banyak juga orang-orang yang tidak senang kepadanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Paulus dipenjara, kemudian Rasul Paulus difitnah, di banyak hal-hal yang dia rasakan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkinkah tersisa secara jasmani, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam pelayanannya juga ketika ia melayani, ada saja tantangan yang dia hadapi. Pada saat itu contohnya adalah ia mengalami karam kapal, kemudian kelaparan, kedinginan, dan tantangan yang lainnya. Bahkan masih banyak sekali hal-hal yang dirasakan oleh Rasul Paulus ketika ia melayani Tuhan. Tapi satu hal yang ditanamkan oleh Paulus dalam pelayanannya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan yang kedua adalah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memiliki keberanian di dalam Tuhan. Keberanian bahwa saya memiliki iman Tuhan pasti menyertai setiap pelayanan yang saya kerjakan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali dalam kehidupan Rasul Paulus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dirinya sudah diubahkan oleh Tuhan, sudah diubahkan oleh Yesus Kristus, dan ia juga melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Ia juga bertindak, ia juga melakukan segala sesuatunya itu dengan penuh tanggung jawab. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang dipercayakan kepada kita. Mungkinkah itu dalam pekerjaan kita, mungkinkah itu dalam keluarga kita, mungkinkah itu dalam pendidikan, bahkan dalam perkuliahan kita. Marilah kita belajar untuk mengerjakannya dengan penuh kesungguhan hati. Mungkin banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak senang. Mungkin banyak orang-orang di sekitar kita yang sering menuduh kita begini, yang sering memfitnah kita. Tapi mari kita belajar dari Rasul Paulus. Sekalipun banyak orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan pelayanannya, tapi ia tidak takut. Ia memiliki keberanian karena ia melayani Yesus Kristus. Karena ia percaya Tuhan akan sanggup menolong kehidupannya. Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Cahaya kemuliaan Kristus mengubahkan hidupku. Dan ketika kita meyakini bahwa hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan, marilah kita memberikan dampak, memberikan buah, dan bahkan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin banyak hal, banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi mari tidak ada salahnya kita mencoba. Tidak ada salahnya kita mencoba. Dan ketika kita sudah memulainya, maka percayalah Tuhan pasti akan memberkati dan memampukan kita. Baik, Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan terus memampukan kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita terus belajar untuk diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Mungkin pada saat ini saya tidak bisa menyampaikan dengan sangat sempurna, tetapi pimpinan Roh Kudus Tuhan yang akan terus bekerja di dalam hati kita hari lepas hari. Demikian saja firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami mengerti dan memahami bahwa saat ini di dalam diri kami, di dalam pribadi kami ingin terus diperbaharui, kami ingin terus diubahkan oleh Tuhan hari lepas hari. Walaupun pada saat ini banyak hal, banyak tantangan yang mungkin kami hadapi di dalam kehidupan kami. Mungkinkah itu dalam pekerjaan kami, mungkinkah itu dalam pendidikan kami, dan masih banyak lagi hal-hal yang mungkin sedang kami alami pada saat ini. Tetapi kami belajar dari Paulus pada saat ini, Tuhan, dia melakukan pelayanan dengan penuh totalitas di hadapan Tuhan. Walaupun banyak orang-orang di sekitarnya yang tidak menerima dia, tetapi ia memiliki pengharapan dan ia memiliki keberanian bahwa saat ini ia sedang melayani Tuhan. Dan ia percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan yang ia layani adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang mampu membuka jalan, yang mampu memberikan solusi, yang mampu menghalau dia dari segala tantangan bahkan kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau belajar untuk memberikan hidup kami untuk Tuhan. Sebab saat ini kami meyakini bahwa hidup kami adalah sudah hidup di dalam Tuhan. Dan marilah kami terus belajar melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, pimpin kami untuk kami terus menghasilkan buah dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah supaya mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.